Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cialisade Deviana Panjaitan dengan NIM D1D021020 dari kelas R001. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus konflik kehutanan, kasus HPH PT Kodeco Timber, Kalimantan Selatan, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan konflik sumber daya hutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Marwoto Eswood MSc. Baiklah, yang pertama yaitu gambaran umum. PT Kodeco Timber adalah perusahaan yang terletak di Pegunungan Meratus. Untuk Pegunungan Meratus ini sendiri, berdasarkan letografisnya terletak di 115 derajat 38 menit 0 detik hingga 115 derajat 52 menit 0 detik bujur timur dan 22 derajat 28 menit 0 detik hingga 20 derajat 54 menit 0 detik lintang selatan. Pegunungan Meratus ini mencakup 7 kabupaten. Pegunungan Meratus merupakan kawasan tempat tinggal dari masyarakat adat, tepatnya masyarakat adat Dayak Meratus. Kawasan Pegunungan Meratus ini tidak terlepas dari sejarah panjang kehidupan masyarakat adat Dayak Meratus yang telah hidup di kawasan ini secara temurun-temurun. Berikutnya yaitu hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat adat, di mana penggunaan hutan ini dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat adat Meratus, yang diatur berdasarkan aturan adat-adat mereka sendiri. Masyarakat ini percaya bahwa hutan adalah simpanan masa depan bagi anak cucu dan mereka mempunyai kewajiban untuk menjamin kesinambungan pemanfaatan hutan tersebut. Keberadaan hutan ini semakin terancam akibat dari berbagai aktivitas, terutama perusahaan HPH, penebangan liar, dan penambangan liar. Berikut sejarah konflik dari PT Kodeco Timber. Pada tahun 1968, tepatnya PT Kodeco Timber mendapatkan izin. Pada tahun 1971, PT Kodeco Timber berdiri di Kecamatan Hampang. Dan pada tahun 1982, PT Kodeco Timber mendapatkan izin perpanjangan konsesi mereka. Selama periode ini, masyarakat di sekitar hutan menganggap PT Kodeco Timber tidak memperhatikan mereka. Seperti yang terlihat betapa sedikitnya PT Kodeco Timber ini membantu membangun desa dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Pada 4 Januari 2017, perusahaan masuk ke wilayah adat Nabu dan Kamboyan, di mana terjadi penggusuran dan ancaman pembunuhan pada warga. Pada tanggal 8 Januari 2017, diadakanlah pertemuan antara pengurus aman, masyarakat adat, dan tokoh adat, di mana mereka bersepakat untuk pada tanggal 9 Januari 2017 melakukan pengecekan laporan masyarakat tersebut ke lokasi untuk melihat apakah laporan tersebut benar adanya. Pada tanggal 16 Januari 2017, Tanah Bumbu menghadapi ancaman penggusuran. Polisi dan petugas hutan dari Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan datang ke rumah warga di beberapa kampung secara berurutan. Mereka meminta warga untuk segera membongkar pondok yang diduga mengarah ke blok kerja perusahaan. Hingga masa reformasi 2001 tidak ada konflik yang terjadi. Namun, pada tahun 2001 kembali terjadi konflik, di mana perusahaan melakukan penebangan di luar blok yang telah ditetapkan, yang menyebabkan penyengketaan. Sebagian besar kebun dari masyarakat ini tergusur dan pohon-pohon yang ada ditebang akibat dari penebangan tersebut. Pada Februari 2001-nya, diadakan tuntutan dari pasukan khusus LMMDKH yang beranggotakan 24 orang dan menuntut tanggung jawab sosial perusahaan terhadap PT Kodeco Timber. Pasukan ini menuntut untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk sarana pendidikan, sarana keagamaan, budidaya tanaman pangan, kegiatan penghijauan, dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Dan menurut masyarakat, seharusnya perusahaan sudah memasukkan tuntutan tersebut ke dalam program pembinaan masyarakat desa hutan atau yang disebut dengan PMDH. Pada Maret 2002, warga melakukan demonstrasi dikarenakan tidak adanya kesepakatan dengan pihak perusahaan atas tuntutan yang sebelumnya dilakukan pada Februari 2001. Kepala desa mengatur demonstrasi ini yang melibatkan 40 orang warga. Akibatnya, perusahaan terpaksa memberhentikan produksi selama 1 minggu karena blokade jalan yang dilaksanakan oleh warga sekitar. Kemudian, untuk meredam kemarahan warga, PT Kodeco Timber akhirnya membuat kesepakatan dengan masyarakat
yang dimana pada tanggal 6 Maret 2002 tercapainya kesepakatan dengan beberapa perjanjian antara masyarakat yang ditandatangani oleh LMMDKH, perwakilan masyarakat, dan sejumlah saksi dari lembaga terkait. Konflik yang lain juga terjadi pada 2001 dan 2002, di mana terjadi pemukulan karyawan perusahaan oleh penduduk desa, dan di mana masyarakat menganggap kalau pemukulan tersebut terjadi dikarenakan adanya kesombongan dari pihak karyawan PT Kondisi Timber. Perusahaan meminta kepada Kapolres Kota Baru untuk melakukan penangkapan, namun Kapolres Kota Baru menolak dikarenakan karyawan perusahaan yang pertama kali melakukan penghinaan. Akhirnya, permasalahan ini diselesaikan secara damai. Berikutnya, hal-hal yang menyebabkan konflik. Hal yang menyebabkan konflik yaitu yang pertama, tumpang tindih penguasaan lahan. Di mana pada tahun 1999, sebagian kawasan hutan lindung Meratus diubah menjadi hutan produksi atau yang disebut HPT, hutan produksi terbatas, untuk menjadi pengganti areal kerja HPH PT Kodaisha Timber seluas 57.000 hektar dan Inhutani seluas 9.000 hektar. Namun sebelum ditetapkannya hutan lindung Meratus ini sebagai kawasan hutan lindung, wilayah tersebut sudah lama sekali menjadi ruang hidup masyarakat adat Dayak Kiu Meratus. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adat. Konflik pun tidak dapat dielakkan karena masyarakat adat merasa akses terhadap kawasan hutan menjadi tertutup akibat adanya pembatasan yang dilakukan oleh PT Kodeksi Timber. Yang kedua yaitu adalah pelanggaran hukum adat, di mana masyarakat menganggap bahwa PT Kodeksi Timber telah merusak hutan keramat mereka dan mengambil hak wilayah hutan adat dengan semena-mena. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak dilaksanakan, di mana perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Namun, bagi masyarakat, PT Kodico Timber tidak memberikan kontribusi positif bagi pengembangan daerah sekitar dengan tidak membangun sarana dan prasarana yang mumpuni yang dapat membantu masyarakat sekitar lebih maju. Berikutnya yaitu persepsi pihak terkait, di mana menurut masyarakat, penyebab terjadinya konflik adalah kurangnya kontribusi perusahaan atau kondisi sosial masyarakat. Dan yang berikutnya itu adalah penyerobotan lahan masyarakat. Karena kehadiran perusahaan dianggap lebih merugikan, pembukaan jalan desa satu-satunya adalah keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat. Masyarakat juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan. Berikutnya adalah menurut LPMA sendiri. Menurut LPMA yang pertama yaitu penyebab konflik kehutanan ini adalah karena batas wilayah yang tumpang tindih dengan lahan garapan masyarakat. Akibatnya sebagian besar kebun masyarakat ini tergusur dan pohon-pohon yang ada di sana itu ditebang. Selain itu, PT Kondisi Timber juga mengambil alih wilayah hutan adat dan merusak hutan keramat. Dan di mana hal ini belum ada kesepakatan sama sekali yang dicapai antara masyarakat desa dengan PT Kodanshu Timber. Karena perusahaan menganggap mereka memiliki hak atas lahan tersebut. Yang kedua adalah pihak PT Kodanshu Timber bersedia untuk memenuhi 9 butir tuntutan masyarakat. Namun hanya beberapa butir saja dari tuntutan tersebut yang terrealisasikan, seperti mendirikan ruang belajar sebanyak 3 unit dari 6 unit yang telah dijanjikan dan membantu renovasi bangunan balai adat. Namun penyediaan tenaga pengajar, pemberian beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi, serta pengembangan budidaya tanaman pangan tersebut masih belum terrealisasi hingga saat ini. Yang kedua yaitu melibatkan pemerintah dan pihak ketiga selaku mediator. Melalui tindakan tersebut, pemerintah dapat melakukan penelusuran wilayah konflik yang direbutkan oleh kedua pihak, aturan adat dan sejarah wilayah konflik tersebut tanpa berpihak pada salah satu pihak. Dan yang terakhir yaitu kemitraan kehutanan, di mana di sini melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan dikarenakan konflik yang timbul, salah satunya karena akses masyarakat terhadap hutan ditutup oleh PT Kodanshu Timber. Sedangkan kesejahteraan desa tidak akan meningkat. Namun beberapa masyarakat adat masih menolak untuk menyerahkan tanah adatnya, sehingga masih perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai kemitraan kehutanan ini. Berikut adalah kesepakatan bersama antara Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Kecamatan Hampang atau LMMDKH dengan PT Kodanshu Timber. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.